ada akar masalah lain gitu yang perlu juga diatasi. Kita pernah 2 kali demo, 2020 demo juga, yang gede 2005, 2007, 2020 sama 2005 yang besar juga. Seolah tak kunjung usai, banjir terus melanda wilayah Bekasi sejak bertahun-tahun yang lalu. Upaya normalisasi sungai pun kembali dilakukan oleh pemerintah sebagai solusi instan untuk menghadapi persoalan banjir di Bekasi. Lantas, jika hal tersebut dianggap sebagai solusi, mengapa masalah banjir tidak pernah selesai? Seakan-akan semua hanyalah harapan tanpa sebuah kepastian. Hijau berganti jadi abu. Hutan lenyap tanpa ragu. Lahir perumahan mewah di atas lahan sawah. Kini air kehilangan tanah, sungai pun menyerah. Meratakan bangunan liar, tapi izin masih dibiarkan barbar. Inikah janji di musim hujan yang hanyut bersama banjir dan harapan? Bersama saya Edelin Fortuna, mengusut tuntas potret realita. Inilah 5 News selengkapnya. Bekasi kembali tenggelam. 4 Maret 2025 menjadi catatan kelam banjir terparah dalam beberapa tahun terakhir. Ketinggian air yang mencapai 2,5 meter ini telah melumpuhkan aktivitas warga dan memaksa ribuan orang mengungsi. Namun banjir ini bukan semata karena hujan deras, tetapi ada yang lebih dalam, lebih sistemik dan lebih mengkhawatirkan. Penelitian Badan Informasi Geospasial pada tahun 2013 menyebutkan maraknya alih fungsi lahan di daerah aliran Sungai Bekasi menjadi penyebab utama meningkatnya aliran permukaan sungai secara drastis. Hutan dan ruang terbuka hijau perlahan disingkirkan menjadi pemukiman mewah, kawasan industri, hingga lapangan golf. Tanah yang dulu seharusnya menyerap air, kini justru dilapisi beton. Data Kementerian Lingkungan Hidup mencatat dari 145.000 hektar daerah aliran Sungai Bekasi, hanya 3,35% yang masih ditutupi vegetasi. Sebuah angka yang mencerminkan betapa pahitnya kenyataan lingkungan yang tidak semestinya. Alih-alih membahas hal ini secara serius, para pemangku kebijakan justru lebih sibuk menyalahkan bangunan liar. Padahal dalam 25 tahun terakhir, citra satelit menunjukkan daerah aliran Sungai Bekasi makin padat oleh bangunan resmi maupun ilegal. Pertanyaannya sekarang, siapa yang sesungguhnya menjadi dalang dari banjir tahunan ini? Dan sampai kapan publik akan terus dibuai oleh narasi yang melenceng? Kaitan secara umum, bahwasannya memang Kota Bekasi merupakan kota penyangga dari kota-kota besar, terutama di kota Jakarta, Depok, Bogor, Kabupaten Bekasi. Jadi untuk lokus-lokus yang bantaran bangunan-bangunan di bantaran sungai yang jelas menghambat terhadap aliran sungai, semuanya akan kita tertibkan. Memang ada beberapa aturan kaitan dengan sempadan itu kita sudah punya Permen 28/2015 kaitan jarak sempadan terhadap fungsi ruang sungai. Nah, itu nanti kita terapkan, dan beberapa hal juga kami sudah melakukan kegiatan-kegiatan penertiban dan pengendaliannya. Yang pertama di Bekasi Utara. Bekasi Utara itu ada namanya kali sungai apa di situ yang di bantaran sungai Wisma Asri. Yang kedua ada di Kecamatan Medan Satria, itu di Kali Kapuk. Itu ada juga beberapa bangunan yang dibangun di bantaran sungai yang akan segera kita tertibkan. Karena di tata ruang ada namanya UPTD, Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang mana di dalam kita kan ada 12 kecamatan, kalau UPTD membawahi 2 kecamatan. Jadi kita ada 6 UPTD mengawasi terhadap bangunan-bangunan yang ada di Kota Bekasi. Nah, kaitan dengan upaya-upaya penegakan sudah kita lakukan terhadap
pembongkaran kepada para bangunan-bangunan di bantaran sungai yang menghalangi alir untuk sungai, dan juga itu yang melanggar terhadap garis padan sungai. Nah, itu langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Tata Ruang Kota Bekasi. Ya kan, apalagi kita bersinergi dengan perintah dari Pak Gubernur Jawa Barat kan, ya kan, untuk menertibkan terhadap bangunan-bangunan yang ada di sepadan sungai. Dan sudah kita lakukan, ada 8 objek yang sudah kita lakukan pembongkaran. Untuk rencana ke depan, yang jadi utama adalah yang di samping kampus Unisma. Kalau yang di bantaran sungai, yang jelas dari pemerintah Kota Bekasi tidak mengizinkan, apalagi untuk itu usaha. Yang diizinkan oleh pemerintah Kota Bekasi adalah lahan-lahan yang tanah PSU atau fasos-fasum yang sudah diserah terimakan ke pemerintah Kota Bekasi, ya kan, untuk dibuatkan nanti PKL atau para pedagang itu yang diinisiasi oleh Dinas Koperasi UMKM. Normalisasi sungai telah lama digembor-gemborkan sebagai solusi utama banjir wilayah Bekasi Raya. Namun apakah itu benar-benar jawaban atau sekedar tindakan reaktif tanpa perhitungan ekologis? Sejak tahun 2020, desain proyek normalisasi untuk Sungai Cikeas dan Sungai Cilengsi telah dirancang. Tetapi selama bertahun-tahun pelaksanaannya tampak diabaikan begitu saja. Hingga di titik setelah banjir bulan Maret lalu, barulah pemerintah mengebut proyek ini. Langkah percepatan yang baru dilakukan sekarang menunjukkan lambannya penanganan serta memunculkan keraguan atas efektivitas upaya pengendalian banjir yang telah dilakukan belakangan ini. Menurut data dari komunitas peduli Cilengsi Cikeas, banjir pada 4 Maret 2025 melanda lebih dari 9.000 rumah di hilir subdaerah aliran Sungai Cilengsi dan subdaerah aliran Sungai Cikeas. Sementara itu di Kota Bekasi tercatat 86.437 jiwa terdampak banjir berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah per 7 Maret 2025. Pendangkalan sungai juga menjadi masalah utama. Ketua Komunitas Peduli Cilengsi Cikeas, Puarman, menyebutkan pendangkalan sudah luar biasa karena terakhir kali sungai dikeruk pada tahun 1973. Selain itu, alih fungsi lahan di kawasan daerah aliran sungai menjadi kawasan permukiman dan industri turut memperparah kondisi tersebut. Komunitas Peduli Cilengsi Cikeas juga mencatat daya tangkap air di hulu sungai kini hanya tersisa sekitar 30%. Artinya saat hujan deras turun, air langsung mengalir ke hilir tanpa sempat diserap secara alami. Di sisi lain, proyek normalisasi justru seringkali hanya memindahkan masalah. Sungai diperlebar, namun daya serap tanah tetap rendah. Beton mengunci air tanpa memberikan ruang pada alam untuk bekerja. Lalu jika proyek normalisasi tidak menyentuh akar persoalan tata ruang dan penyalahgunaan lahan, mungkinkah ini hanya solusi sementara yang dikemas seolah permanen? Kalau misalnya normalisasinya yang dilakukan adalah pembetonan atau pelurusan gitu ya, misalnya ada beberapa meander yang dia diluruskan, nah itu tentu akan merubah fisik sungai nantinya yang justru akan akan membuat masalah di kemudian hari seperti itu. Terus kemudian tadi ya, kenapa masih ada banjir sampai sekarang meskipun sudah ada normalisasi? Nah, ini tentu tidak terlepas dari banjir itu sendiri. Jadi kan banjir ini kan nggak hanya tentang sungai saja sebetulnya, tapi banjir itu dia ada yang juga dari hujan seperti itu. Itu hampir 52%-nya banjir itu justru disebabkan oleh hujan lokal, justru yang sungai itu hanya sekitar 20-30%. Jadi artinya kan banjir ini nggak hanya tentang sungai, dia nggak hanya tentang luapan sungai, tapi juga tentang hujan gitu. Nah begitu pun di Bekasi, perlu dicari tahu dulu dia normalisasinya pertama seperti apa, terus kondisinya itu seperti apa, existingnya gitu ya, di hulu, di hilir, di Bekasi itu seperti apa. Nah itu kita baru bisa melihat apakah normalisasi yang saat ini dilakukan itu sudah tepat atau belum. Ketika pemerintah itu dia melakukan apa yang mereka sebut dengan normalisasi dengan membeton gitu kan, beberapa kawasan itu diturap, dibuat beton seperti itu. Nah masyarakat yang mendiami Ciliwung mereka nggak terima karena kan mereka sudah hidup ratusan tahun secara turun-temurun gitu ya, dari kakek moyangnya, dari tetua-tetuanya dulu kan mereka sudah hidup berdampingan dengan sungai. Mereka merasa punya cara sendiri gitu untuk
menjaga sungai dan mereka menganggap apa yang dilakukan pemerintah itu tidak tepat seperti itu. Makanya mereka mengeluarkan sebuah konsep tanding yang mereka sebut itu naturalisasi. Jadi sungai itu bukan dinormalisasi dan normalnya pun bukan di beton seperti itu. Nah, makanya mereka kemudian membuat satu narasi tanding gitu ya, harusnya itu dinaturalisasi. Nah, jadi balik lagi ke normalisasi dan naturalisasi. Nah, perdebatannya dulu itu seperti itu kira-kira. Jadi ada wacana dari pemerintah yang dianggap oleh masyarakat ini dia berkebalikan dengan kearifan lokal masyarakat dan kemudian tidak melibatkan peran serta masyarakat. Akhirnya mereka melawannya dengan cara tadi memperkenalkan konsep tanding mereka yang mereka sebut sebagai naturalisasi. Maksudnya dia ketika pembangunannya pola pembangunan tidak dirubah, normalisasi juga dia berjalan lancar gitu, itu juga masih berpotensi gitu untuk menambah kejadian banjir, apalagi ketika pembangunannya tetap seperti itu sementara sungainya juga terlambat untuk dinormalisasi, ya tentu akan lebih parah. Itu menjadi konsekuensi sebetulnya ya, konsekuensi dari dari karakteristik Jabodetabek gitu yang jadi hilir dari dua gunung besar gitu ya. Ya dia tanpa diapa-apain pun dia sedimentasinya itu akan turun gitu dan pengurukan seperti itu yang perlu dilakukan. Cuman memang yang jadi pertanyaan atau yang jadi persoalan kan parah atau tidaknya seperti itu kan. Kalau kita lihat apakah sedimentasinya lebih parah atau misalnya airnya itu semakin besar seperti itu. Nah, berarti kan ketika dia sudah melampaui hal yang biasanya gitu, misalnya di tahun ini sedimentasinya sekian, debit airnya sekian, tapi justru di tahun-tahun ke depan bertambah seperti itu. Nah, berarti kan ada masalah di hulu, ada akar masalah lain gitu yang perlu juga diatasi. Misalnya tadi dia kan sedimentasi dan air dari hulu gitu ya, dan kita tidak bisa menyalahkan iklim kalau misalnya udah seperti itu. Dan untuk konteks sekarang pun memang kami belum melihat itu karena dampak iklim seperti itu, karena kami melihatnya ya tadi di atas itu ada penggundulan hutan dan kemudian ada pembangunan kawasan hijau yang dulunya hijau sekarang menjadi kawasan wisata, sehingga menyebabkan tadi air di hulu itu dia tidak diserap oleh tanah, jadi mereka tuh lebih banyak ke hilir. Begitupun sedimentasinya juga yang ikutan ke hilir juga lebih banyak seperti itu. Nah, cuman banjirnya setiap tahun itu ada. Nah, itu gimana cara setiap tahun itu juga ada program disusun, misalnya ada tanggap darurat atau ada penyediaan pompa, terus kemudian ada tadi ya normalisasi sungai dan lain-lain. Cuman yang jadi salah paham biasanya jangka panjangnya ini nggak ada, jadi mereka fokus di jangka pendek sama jangka menengah. Nah, itu yang kemudian jadi satu hal yang akan sia-sia gitu. Normalisasi sungai harus berjalan secara adil dan berkelanjutan. Relokasi yang layak serta ganti rugi yang adil adalah kewajiban yang tak dapat ditawar. Akankah masyarakat yang terdampak menyetujui alih fungsi lahan untuk normalisasi sungai atau justru membuka luka baru saat hak-haknya tak terpenuhi? Saya kebetulan alhamdulillah punya loteng-lotengan di rumah. Di banjir naik ke atas plafon, ada loteng. Semua yang di sini punya tingkat pasti diangkut. Karena banjir pada ke Jakarta lagi, kan kayak urut Jakarta dia pada balik ke Jakarta lagi. Ini 2020 paling tinggal ini teman saya yang kita masih jam ngawinnya di sini, acara di sini, pas banjir 2020 pergi. Ini orang Surabaya punya. Di Mutiara kerendam juga, ada juga di bawah pakai perahu karet, ada yang gitu. Dibawa ke kelurahan tuh kemana saya nggak jelas soal itu ya. Ya sembako mah alhamdulillah ada sembako. Saat turun sih, saya hanya turun aja, lewat-lewat doang. Terus palingnya buat ini, peko gini, bersihin ini sama belambir, nyemprot lumpur ini. Hanya itu aja saya. Kita pernah 2 kali demo, 2020 demo juga. Pernah rapat, ini mau segera dibangun. Pintu air pun sama dilebarkan, didalamin level pintu airnya, dituruninnya supaya jangan banjir kan kalau lagi banjir. Pernah begitu. Ya kita hanya mengajukan secepatnya dibangun ini. Tapi lama, dan 2020 baru kali ini karena banjir besar, baru kali ini lagi bergerak lagi. Yang gede 2005, 2007, 2020 sama 2005 ini yang besar. Paling rendah 60-50 cm. Kalau soal pindah memang sih pengen. Sebab pindah kan pakai biaya. Digusur kan enggak juga. Gitu.
Dulu pernah informasi mau digusur, karena katanya nggak digusur, hanya kali lebar aja, cuma didangkal di dalam itu informasi. Dulunya rencananya nih supaya ini kali ini kanan itu ada jalan kayak BKT gitu, itu rencananya dulu ya. Terus sekarang berubah, katanya nggak ada yang gusur supaya ini dilebarin. Saya nggak tentang, ikutin aja. Udah saya edarin sini, Pak, kalau ada gusuran siap gitu. Saya pernah lanjutin gitu ke semua tetangga ini. Artinya kalau gusuran kan pada duit, bisa pindah kan. Kalau nggak digusur pindah ke mana? Duit dari mana kan biayanya gede. Minimal sekarang rumah kan 400 minimal. Pendapat saya kalau pindah, kalau gusur nggak mungkin ya. Yang paling kali ini aja diperbaikin. Nah, lihat situasinya udah kali diperbaikin. Bagaimana tuh Pak? Depannya apa banjir apa enggak? Hanya gitu aja. Inikah realita dari normalisasi sungai yang dijadikan solusi? Meskipun disebut memperbesar aliran sungai, namun faktanya kapasitas tampungan air tidak meningkat. Akhirnya kenyataan pahit menunjukkan bagaimana tersingkirnya ruang lahan produktif yang seharusnya dapat dipertahankan. Sungai mengalir membawa cerita tentang lahan yang tak tersisa. Hujan tak seharusnya disalahkan atas ulah tangan yang merusak kehidupan. Normalisasi tak bisa menjawab segalanya jika akar derita dibiarkan begitu saja. Banjir ialah pesan dari alam yang kecewa. Dapat sembuh jika manusia mau menjaga.